Oke, masuk kembali unit ini dari mana ya? Ini yang sebelumnya ini packing kayu. Ini dari Cilacap, Jawa Tengah ya. Saya bongkar untuk unitnya terlebih dahulu. Ada F2 Pro dengan internal 6. Internalnya ini 8/256. Ini unit only. Ada keterangan. Ada keterangan di sini. Ini keterangannya ya. Sangat panjang sekali. Dengan kondisi unit ini mati, dia mentok di recovery mode. Untuk di recovery mode ya. Ini kalau di charging dia jalan. Dan ini kondisi apanya recovery mode ya. Pada saat saya restart, dia recovery mode dan kayak gini berulang, kayak gitu ya. Saya diamkan dulu, saya bongkar nanti setelah kelihatan penyakitnya. Ini unitnya saya bongkar, ini sudah saya bongkar ya, namun belum terlepas. Dan ini kondisinya sudah dilem, pantesan keras ini ya, sudah dilem ulang, artinya sudah dibongkar sebelumnya. Dan segel pun sudah terbuka ini ya, segel sudah terbuka dan saya bongkar aja. Kondisinya saat ini dia masih seperti di awal, restart di mentok di recovery mode. Dan dia stuck di recovery mode ya. Modenya ini kalau setelah dia on, dia masuk ke recovery mode. Dan ini dia mesinnya ya, mesin masih utuh, belum terkena perbaikan, hanya saja cover sudah dibongkar sebelumnya, mungkin pernah dibongkar untuk dicek ya, tapi tidak diperbaiki. Saya masuk ke tahap perbaikan saja, mudah-mudahan unit masih bisa terselamatkan. Oke, setelah tadi saya lakukan pendalaman di kasus kerusakan unit Poco F2 Pro ini, untuk menyelamatkan data, pertama kali pengerjaan di sini saya tidak lakukan flashing terlebih dahulu ya, meskipun itu ada kemungkinan bisa menormalkan lagi unit ini, tapi cara flashing tidak saya lakukan untuk penanganan di awal, dikarenakan yang terpenting itu datanya ya. Jadi saya putuskan untuk melakukan rebaling terlebih dahulu, karena dari beberapa kasus yang datang ke saya, kasus rebaling di unit yang recovery mode ataupun terjebak di recovery mode dapat terselesaikan.
di sini saya langsung masuk ke tahap pembongkaran IC saja, dikarenakan prosesnya sudah saya dalami ya. Untuk kasusnya ini sudah masuk ke tahap pembersihan sisa timah dan lem. Untuk seri ini dia timahnya tidak begitu keras, lunak, tapi untuk pemanasannya ataupun pembongkarannya diharapkan agar selalu sangat ekstra hati-hati ya. Jangan dianggap sepele untuk kasus rebaling di seri ini, karena untuk seri ini dari segi PCB ataupun dari segi IC sangat amat berbeda dari seri-seri yang lainnya. Dia menggunakan double layer. Ini layer utama, ada di bawahnya lagi layer kedua. Pembersihan selesai, kita lanjut ke tahap pemasangan IC CPU ini. Dia menggunakan CPU yang ini jenisnya flagship ya, kalau pada zamannya flagship pada zamannya seri SM8250, dan jenis ini di Poco F2 Pro ada dua tipe ataupun ada dua seri. Yang DDR4X itu LPDDR4X itu RAM 6 GB, sedangkan yang LPDDR5X ini seperti yang ini ya, yang digunakan di seri yang saya tangani ini, dia menggunakan 8 GB, jenisnya ini LPDDR5. Bedanya di CPU yang small, ada yang big ataupun full layer, ada yang ukurannya tidak penuh ya, satu lagi ada beda di internal sama RAM-nya itu. Pemasangan lakukan dengan sangat presisi, gunakan plug secukupnya, dan panas yang saya gunakan di sini di angka 310. Panaskan secara merata dan pastikan si CPU sudah menempel dengan sempurna ya, tidak ada kesalahan saat pemasangan. Dan berlanjut ini ke pemasangan IC RAM. Untuk IC RAM prosesnya sama sama seperti pemasangan CPU. Gunakan plugs yang berkualitas tinggi ataupun yang original ya. Pasang dengan hati-hati, pastikan titiknya itu jangan kebalik, dan tahap rebaling pun pastikan pinnya itu rata dan sempurna, tidak ada pin yang pendek sebagiannya ataupun harus benar-benar rata. Gunakan plugs di atasnya saja, jangan terlalu banyak, dan gerakan ataupun goyangkan IC-nya sedikit aja, jangan terlalu kuat. Dan proses pemasangan IC CPU dan RAM selesai, kita uji lagi unitnya. Maaf Pak, ini unitnya sudah saya lakukan rebaling di IC CPU dan RAM, namun dia masih mentok di recovery mode. Ini bukan lagi masalah di mesin, ini masalah di software, ini error system. Kalau si IC CPU dan RAM ini sudah saya rebaling, namun hasilnya ini masih tetap stuck di recovery. Jadi untuk tingkat lanjutnya ini harus di flashing dengan data, pasti tidak akan aman, pasti hilang ini datanya ya, dikarenakan menggunakan firmware yang baru. Mungkin begitu. Kalau misalkan dilanjut, saya coba flashing. Kalau misalkan masnya tidak mengizinkan, ya saya kirim kondisi begini, kondisi seperti di awal ya. Ini unitnya sudah saya rebaling di CPU dan RAM-nya. Mungkin begitu saja yang bisa saya kasih kabar untuk saat ini. Dan oke, setelah tadi saya lakukan analisa pengecekan dan perbaikan ya, unit ini sebelum saya lakukan
dokumentasi di akhir ataupun di tahap pengujiannya. Ternyata setelah saya lakukan rebaling di IC CPU dan RAM, itu langkah pertama untuk menyelamatkan data ya. Tapi setelah saya lakukan rebaling di CPU dan RAM ini, ternyata unit tidak bisa on juga, dia masih mentok di recovery. Langkah perbaikan hardware ya, intinya untuk menyelamatkan data. Tapi sayangnya perbaikan di rebaling CPU dan RAM ini tidak ada hasil, unit tetap saja restart dan mentok di recovery mode ya, kayak gitu. Jadi perbaikan berikutnya yang saya tempuh di sini flashing. Tahap flashing menggunakan out firmware ataupun autentikasi ya, menggunakan out flashing karena tidak bisa menggunakan mode password ataupun mode EDL tanpa out ya, dikarenakan ini belum ter-UBL. Jadi saya lakukan flashing via server autentikasi, dan selesai flashing unit ini sudah bisa on. Dan untuk datanya sayang sekali tidak bisa terselamatkan ya, dikarenakan memang metode flashing itu menghapus data sebelumnya dan mengganti ke data yang terbaru, kayak begitu ya. Jadi unit ini sekarang sudah bisa nyala, tapi untuk data sangat disayangkan tidak bisa terselamatkan ya, karena memang ini poinnya kerusakan di sistem ya, kerusakan di sistem yang menyebabkan unit ini jadi restart. Dan setelah restart, perbaikan di hardware memang tidak ada pengaruh apapun. Yang sebelumnya memang ini ada kemungkinan juga kasus freeze ya, yang disebabkan oleh timah yang mulai memuai, kayak begitu. Jadi keseringan restart, jadi dia hang di recovery mode, kayak begitu ya. Dan ini mesin sudah saya pasangkan ke LCD dan saya nyalakan. Sekarang unit ini sudah menyala ya. Sudah menyala kembali, kita tunggu sampai dia masuk ke menu utama. Dan ini sudah masuk ke menu utama, dan semua data ini kosong ya, kosong semua, tidak ada data yang tersisa. Ini kosong karena kan ini datanya baru. Ini saya flashing ke MIUI aslinya 14.0,1, ini updatean terakhir ya, tidak ada update lagi setelah ini. Dan untuk internalnya ini 256 dengan RAM 8GB, 8/256. Dan begitu saja saya lengkapi dulu semua dan saya uji fungsinya, dikarenakan ini setelah melakukan rebaling harus diuji keseluruhan fungsi biar tidak ada fungsi yang bermasalah nantinya ya. Dan ini unit sudah saya lengkapi ya, saya uji mulai dari kamera. Ini kamera utama, ini potret, normal, dan ini 64 megapiksel. Dan untuk video, cek. Untuk perekam video normal ya, dan untuk kamera depan ini normal, tidak ada masalah di fungsi kamera. Untuk berikutnya ini jaringan WiFi terhubung, Bluetooth on, senter menyala, dan untuk 4G keluar ya. Untuk
Edge saya coba cek. Ini untuk jaringan Edge normal ya, untuk earpiece nyala, dan ini speaker utama juga normal. Ini sensornya tidak gerak. Dan untuk fungsi jaringan Edge ini keluar, lanjut ke kompas untuk mengecek gironya ya. Dan ini kompas normal ya, dan berarti fungsi semua ini keseluruhannya normal semua, tidak ada fungsi yang bermasalah. Mungkin perbaikan ini saya tutup dengan kasus Poco F2 Pro yang masuknya ini recovery mode. Perbaikan ini di rebaling CPU dan RAM sekaligus flashing ya, yang intinya di awal ini targetnya menyelamatkan data, tapi sayang data tidak terselamatkan dikarenakan harus terpaksa dilakukan flashing. Mungkin begitu saja. Bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Dan untuk yang punya unit ini dari Cilacap ya, terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Sekian dan terima kasih.